project darurat. Tiba-tiba harus bikin cat house di Rumah Cebum. Hai Besti, makeover ruang tamu belum 100% selesai. Harus banget ngerjain dulu project darurat di taman belakang rumah Cebum. Oke, ini adalah area belakang dimana anabul-anabul gue suka nongkrong. Berantakan dan kumuh banget coy. Pas banget di rumah gue tuh lagi ada Abah. Jadi gue mau minta tolong sama Abah buat bikin kandang atau rumah buat anabul-anabul gue. Mohon maaf, Cebum gak bisa ngerjain sendiri karena ini udah nukang kelas berat Besti. Segala ngaduk lah bikin pasangan bata. Ya gue serahin ke Abah dulu lah ya. Anyway, di situ tuh Abah lagi bikin dudukan, sekat sama jalur air biar nanti air itu gak masuk ke dalam kandang. Jadi nanti si tiang-tiang kayunya ini bakalan ditaruh di atas dudukannya. Jadi buat bikin kandang ini gue serahin ke Abah dibantuin sama si Pup biar gue nanti urusan interiornya aja. Oke, sedikit cerita kenapa tiba-tiba gue harus bikin kandang. Jadi di klaster gue ini beberapa orang gak suka anabul dan mempermasalahkan kalau ada yang main ke pekarangan mereka. Karena anabul gue tuh ada 9, jadi pas gue lagi makeover di rumah kadang mereka itu suka gue keluarin. Di sini tuh yang miara kucing sebenarnya banyak, dan di area klaster gue itu bukan cuma kucing piaraan tapi juga banyak kucing liar yang udah disteril gitu loh. Karena kebetulan di sini ada orang baik yang suka sterilin kucing liar. Tapi ya gitu, namanya orang gak semuanya suka kucing. Ada beberapa oknum yang bilang katanya kalau ada kucing yang main ke pekarangannya mau dikarungin aja dan mau dibuang. Ya udahlah, daripada rame dan gue orangnya males ribut, jadi mendingan kita bikin nyaman anabul-anabul gue biar betah di rumah. Ya itulah kenapa gue tiba-tiba bikin kandang atau rumah buat ke-9 anabul gue. Sebenarnya gue udah punya rencana bikinin rumah atau kandang buat mereka itu sebelum ada masalah-masalah ginian gitu. Tapi ya baru terrealisasiin aja. Momennya pas, waktunya pas, dan pas juga Abah lagi ada di sini. Ya udah deh, langsung dibikin. And sudah, kandang anabulnya udah jadi dong. Kandang ini bener-bener dikerjain tanpa tukang Besti. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Tuh di dalam bener-bener masih kosong banget tapi udah rapi. Area lantai juga ini udah dirapiin sama Abah. Jadi PR gue selanjutnya adalah bikin area bermain buat mereka. Di sekeliling dindingnya bakalan gue taruh macem-macem tempat eksplorasi bermain mereka. Stay tune terus, bakalan ada banyak DIY yang gue bikin buat menuhin dindingnya. Bye Besti. Oke, kita lanjut ngisi rumah anabul pakai Katri hasil DIY. Saatnya nukang di Rumah Cebum. Hai Besti. Oke, gue mau ngisi dinding cat house yang di area sebelah sini dulu. Gue pernah bikin Katri dari bahan plywood yang gue taruh di area samping rumah Cebum. Tapi karena itu area teras luar, jadi Katrinya bakalan gue pindahin ke dalam. Kalau kalian tahu kayu plywood atau triplek, dia tuh permukaannya kasar banget. Jadi gue akalin dilapisin pakai kertasif biar halus. Katri yang gue bikin ini tuh dirakit per pasang, dan look pasangnya itu kayak gini nih. Agak rempong sih ngerjain perpasangnya. Kayak kaki-kakinya tuh harus dibor dulu, dimasukin fisher, baru di skrup ditembak dari atas. Bun, try on. Oke Besti, sekarang saatnya kita pasang Katrinya. Masangnya pakai dinabot biar kuat. Dan gak bisa pasang sendiri coy. Di sini gue dibantuin Abah sama si Pup. Lo bayangin aja, nih rak ada 3 pasang dan harus dipasang satu persatu. Sebelum masang raknya, gue harus ngebor dinding dulu. Ini kalau bukan karena sayang ya, gak mungkin gue capek-capek bikin ginian cuma buat mereka happy coy. Awas aja nih kalau di akhirat nanti mereka ngomong aneh-aneh sama Allah. And sudah, ini dia Katri pertama yang gue bikin buat ngisi cat house-nya. Rencananya sih gue mau bikinin bantal-bantal duduk biar mereka tidurnya itu lebih nyaman. Next stepnya gue bakalan bikinin hotel di area sebelah sini. Ya masih banyak sih PR-nya karena masih banyak juga dinding yang masih kosong yang harus gue isi. Kemarin tuh banyak yang tanya, ini panas gak sih Kak? Kandang ini gak kena matahari dari pagi ke siang. Di sini tuh baru kena mataharinya pas sore, jadi gak terlalu panas. Nah ini dia looknya kalau kena matahari Besti. Tenang aja, gue juga masih tahap observasi kalau siang gimana, kalau hujan gimana. Jadi kalian gak perlu khawatir, gue pasti kasih yang terbaik buat anabul gue. So stay tune, bye Besti. Bikin hotel anabul buat ngisi cat house di Rumah Cebum. Hai Besti. Oke, pertama di sini gue mau bikin desainnya dulu. Sebenarnya ini cuma buat patokan aja, kurang lebih kayak gini bentukannya. Gas, langsung aja kita eksekusi sesuai sama ukuran yang udah dibikin. Nah, buat jenis kayu yang gue pakai, gue masih setia sama bahan kayu multiplex yang tebelnya 15 mili. Selain itu juga ukuran per lembarnya itu gede, jadi gue lebih leluasa buat motong-motongnya. Anyway, di sini tuh gue lagi bikin pintu masuk rumahnya yang bentukannya itu kayak kepala kucing. Kalian harus tahu, gue motong-motong kayu di hari pertama itu sampai malam, coy. Sampai motong kayunya di dalam rumah dong, biar gak berisik. Gue adalah tipikal orang yang gak mau nunda kerjaan, kayak lagi nanggung tuh harus selesai dulu gitu. Karena konsep DIY-nya itu kan cat hotel, jadi bentuk basicnya itu kayak box. Nah ini dia nih bentukan boxnya pas udah dikeluarin. Nah rencananya cat hotelnya itu mau gue bikin 2 lantai. Lantai pertama itu ada 3 kamar Besti. Per kamarnya itu disekat jadi bisa jaga privacy lah antar kucing. Oke, lanjut ngerjain yang di lantai 2. Karena ternyata dinding di lantai 2 itu tinggi, jadi gue mau bikinin mezanin. Nah
Kata gue sih yang jadi kucing gue harus banyak-banyak bersyukur. Udah gue bikinin hotelnya ada mezaninnya lagi. Biar mereka nggak kehabisan oksigen di dalam, tentu saja di sisi kiri dan kanannya udah gue tambahin jendela nih. Gak apa-apa, kalau jendela udah pasti gue bikinin, asal jangan minta bikinin kolam renang ya. Oke, berarti di lantai 2 nih pengerjaannya juga udah selesai, langsung aja ditutup lagi. Ini nih tipikal Tiranisha kalau lagi bikin DIY, idenya suka berubah di tengah jalan. Kalian masih inget nggak gantungan kayu wavy yang ada di entryway? Nah, ini adalah sisa-sisa kayunya. Sisa potongan ini gue pakai jadi pagar di bagian bawah sama aksen dekorasi di bagian atas. Terus gue tambahin list juga buat tutupin sambungannya. Oh bener, asesi majikan dulu nih. Oke, lanjut di bagian bawah itu gue pasang kaki-kaki biar kalau basah itu minimal nggak nyerap langsung ke area lantainya. Merakit udah selesai, lanjut kita dempul dulu area-area kasar sebelum masuk ke proses pengecetan. Dan part yang paling nyebelin adalah ngamplasin semua dempulannya biar permukaan kayunya itu halus. Jadi karena gue males, akhirnya permukaan kayunya nggak gue dempul. Langsung aja lah dicat pakai warna cebum tentunya. Buat para anabul gue nggak peduli warna favorit kalian apa, tapi mohon maaf, babu lu cebum nih. Dan sudah, ini dia hotel anabulnya udah jadi nih. Ya sementara sih looknya masih kayak gini aja, tapi gue sih kepikiran di bagian atasnya ini gue tambahin lagi sesuatu gitu. Coba deh kalian komen, kira-kira rooftopnya kita kasih apa ya di bagian atas ini. Jangan ada yang komen kolam renang ya, gak bakalan gue turutin. Bye bestie.